Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Refi Rahman. Saya dari kelas 11 IPS 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan film Knives Out dengan film Forgotten. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia resensi film dari yang terhormat Ibu Yeni Lestari. Knives Out dan film Forgotten adalah film yang bertemakan sama, menceritakan tentang detektif yang sedang menyelesaikan kasus pembunuhan yang meninggal secara misterius. Yang pertama, Knives Out. Film yang dirilis tahun 2019 ini dan disutradarai oleh Rian Johnson dan Ram Bergman dan Rian Johnson sebagai produsernya. Rumah produksinya adalah MRC T Street dengan durasi 130 menit. I suspect foul play and I've eliminated no suspects. I'm Detective Lieutenant Elliot, and this is Trooper Wagner. We just want to ask a few questions. We understand the night of his demise, the family have gathered to celebrate your father's 85th birthday. How was it, by the way? The party? Pre my dad's death? Oh, it was great. Ladies and gentlemen, I would like to request that you all stay until the investigation is completed. What? Can we ask why? Has something changed? No. No, it hasn't changed, or no, we can't ask. I'm gonna live till I die. You think one of his family Walls. killed? Is that what you're suggesting? Then I cry. I'm gonna take the You all love twisting the knife into one another. Up your ass. Oh, very nice. Matter of fact, eat shit. How's that? Eat shit, eat shit, eat shit. Smug smile. Definitely eat shit. Gonna dance, gonna fly. I'll take a chance. I'm high. Before my numbers up, I'm gonna fill my cup. I'm gonna live. You know something. Spill it. I suspect foul play. And I have eliminated no suspects. I'm gonna live. Until It's a twisted web. We are not finished untangling it, not yet. What is this? CSI KFC? Until Berawal dari meninggalnya Harlan Tomby secara misterius saat semua keluarga berkumpul di rumahnya untuk merayakan acara ulang tahun Harley Tomby yang ke-85. Kemudian, ada seseorang yang misterius memanggil jasa detektif terkenal, yaitu Benoit Blanc, untuk memecahkan misteri meninggalnya Harley Tomby. Semuanya mulai terbongkar saat detektif membacakan surat wasiat yang dibuat oleh Harlan Tomby, yang berisi bahwa seluruh warisannya akan diberikan kepada perawat setianya Harlan Tomby, yaitu Martha, yang membuat anak-anak Harlan Tomby pun kaget dan tidak terima dan berniat berbuat jahat kepada Martha agar Martha menolak dan tidak menerima warisan yang diberikan. Dan setelah melalui banyak lika itu, akhirnya di akhir film ditemukan bahwa sang pembunuh Harlan Tomby adalah cucunya sendiri, yaitu Ransom Drysdale, yang sebelumnya sudah mengetahui bahwa seluruh warisan dari Harlan Tomby akan diberikan kepada perawat setianya, yaitu Martha. Ransom pun menjebak Martha agar seakan-akan Martha adalah sang pembunuh dari Harlan Tomby, agar Martha tidak menerima warisan dan warisannya pindah ke anak dan cucunya Harlan Tomby. Latar dari film Knives Out berada di rumah megah dan seram yang terletak di pinggiran kota. Untuk penokohannya, yang pertama adalah Harlan Tomby adalah seorang penulis kaya raya yang berumur 85 tahun dengan karakter sifat bijak dan cerdas.
Yang kedua, Marta Cabrera adalah seorang pelawat Harlan dengan karakter yang baik hati, cerdas, dan peduli kepada orang lain. Yang ketiga, Ransom Drysdale adalah seorang cucu dari Harlan Tabby dengan karakter yang naif, egois, jahat, dan banyak tingkah selengean. Yang terakhir adalah Linda Johnny Walt Mac Tromby, yaitu adalah anak-anak dari Harlan Tromby dengan karakter rakus, tamak, dan tidak mempedulikan sekitarnya. Di film ini kita jadi sudut pandang seorang pembunuh, yaitu Martha. Film Forgotten yang diproduksi tahun 2017 dan disutradara dan diproduseri oleh Jung Han Jun dan Park Chan Sik. Rumah penerbitnya adalah PA Entertainment dengan durasi 109 menit. Esa noche secuestraron a mi hermano frente a mí y tras 19 días de espera regresó, pero no recordaba nada de lo que le había pasado. Hear the wind blow, feel it burning in your eyes. Oye, por cierto, ¿a dónde fuiste anoche? Sinking hope and faith alive. ¿Es lo que quieres saber? ¿Piensas que es mentira? Waters rising dark and gray. Stand your ground now. Live to see another day. Nada de eso sucedió en realidad, entiéndelo. ¿Tomaste la medicina? Ese hombre ¡Cállate! no es yo. No tengo a nadie. No puedo confiar en nadie. La verdad sobre esa noche es un misterio que debo resolver. Berawal dari pindahnya Jin Seok ke rumah baru bersama keluarganya. Jin Seok menderita hipersensitivitas dan selalu bermimpi tentang kejadian-kejadian yang aneh. Karenanya ia harus minum obat secara rutin untuk meredakan penyakit tersebut. Hingga di suatu malam, Jin Seok melihat kakaknya dipaksa masuk ke dalam sebuah van oleh sekelompok orang. Setelah 19 hari tidak ada kabar, sang kakak Yo Seok kembali ke rumah, namun dia tidak mengingat apapun di hari-hari dia menghilang. Jin Seok merasakan suatu kejanggalan terhadap sang kakak. Sang kakak, Yo Seok, berperilaku berbeda dari sebelumnya setelah kejadian yang memunculkan kecurigaan bahwa pria yang kembali ke rumahnya bukanlah kakaknya. Kecurigaan pun terus berlanjut dengan terdengar suara-suara aneh yang berasal dari kamar depan kamar tidur Jin Seok, dan tak satu pun anggota keluarganya yang mendengar suara aneh tersebut. Kecurigaan mulai bertambah tidak hanya pada kakaknya saja, namun pada anggota keluarga Jin Seok yang lainnya. Ia tidak sengaja mendengar percakapan ibunya dengan seorang pria di telepon yang membahas tentang dirinya. Tidak merasa nyaman dan aman lagi dengan keluarganya, Jin Seok memutuskan untuk kabur dari rumah. Di sisi lain, ibunya santai merokok dan nelpon seorang pria sambil berkata, "Cepat sini sekarang juga, aku sudah ketahuan." Hingga di depan pagar rumah, Jin Seok bertemu ayahnya yang baru saja pulang. Ayahnya menanyakan kemana ia mau pergi di tengah hujan deras seperti ini, dan ayahnya melarangnya pergi. Namun, Jin Seok tetap memutuskan untuk kabur dan langsung saja dikejar oleh orang suruhan ibunya. Beruntungnya, ia berlari menuju ke kantor polisi. Tapi hal aneh pun kembali terjadi saat seorang polisi membacakan identitas dirinya dan mengatakan ia berumur 41 tahun. Jin Seok terkejut. Ia lahir di tahun 1977. Seharusnya, kini di tahun 1997, dia berumur 21 tahun. Polisi pun menyuruhnya melihat kalender. Kalender menuliskan sekarang sudah tahun 2017. Lebih mengagetkannya lagi, saat Jin Seok bercermin,
wajahnya berubah menjadi tua dan kusam. Ternyata Jin Seok bukanlah anak berusia 21 tahun, melainkan 41 tahun. Selain itu, diketahui kalau dia adalah seorang pembunuh yang memorinya hilang sementara. Dia tidak mengingat kejadian pembunuhan yang dilakukan. Akhirnya beberapa orang pun menyamar sebagai orang tuanya untuk membantu memulihkan ingatan yang hilang itu. Tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh Jin Seok itu punya hubungan erat dengan masa lalunya yang awal baik-baik saja. Saat Jin Seok masih bahagia di masa mudanya, dia dan keluarga mengalami kecelakaan. Orang tuanya meninggal dan Jin Seok harus mencari uang untuk biaya operasi kepala. Latar dari film Forgotten sendiri ini mengambil tempat di rumah tempat tinggal, kantor polisi, rumah sakit, dan di jalan dekat rumah. Untuk penokohannya, yang pertama ada Jin Seok. Jin Seok adalah pemeran utama. Ia adalah orang dengan karakter yang pintar, baik hati, sopan, dan genial. Kemudian ada sang kakak, yaitu Yeon Seok. Karakter dari Yeon Seok sendiri adalah yang kakak yang sabar, pengertian, sopan, dan bertanggung jawab. Di film ini kita mengambil sudut pandang sebagai orang pertama, yaitu Jin Seok sebagai si tokoh utama. Di Knife Out, pemecahan misteri dibantu lagi oleh tokoh lain, yaitu detektif. Sedangkan di film Forgotten, pemecahan misteri itu pemecahannya di alur ceritanya sendiri, jadi semua terkuak di akhir. Di film Knife Out, kita sudah mengetahui sang pembunuh dari awal film, tetapi dibelokkan oleh jalan ceritanya atau sering disebut plot twist. Sedangkan di film Forgotten, kita baru tahu bahwa sang pembunuhnya di akhir adalah siapa. Yang ketiga, kalau di film Knife Out, motif pembunuhannya karena warisan orang tuanya yang diberikan kepada Sita. Sedangkan kalau di film Forgotten, pembunuhan dilakukan untuk membiayai operasi kakaknya yang baru saja kembali. Kesimpulannya, film Knife Out dan film Forgotten ini bagus untuk ditonton, terutama untuk kalian yang suka film dengan genre misteri, pemecahan masalah, atau sebagainya. Itu mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.